Oke, shalom teman-teman semua. Hari ini saya ingin memberikan sebuah framing kembali untuk sesi 1 kemarin. Saya menjaga supaya kita semua tidak ada yang kehilangan framingnya. Walaupun teman-teman diberkati dengan konten-konten di dalamnya, tapi kalau kita nggak dapat framing secara utuh, saya khawatir kita nggak mendapat gambaran yang penuh. Ya, kemarin kita belajar tentang yang pertama, fully alive. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita bisa fully aware, lalu kita bisa fully prepared, kita harus sadar dulu, ternyata Tuhan pengen kita menjadi benar-benar hidup. Ya, karena hidup itu pemberian. Ya, bahkan pemberian yang nggak sekedar hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Ya, kita sudah belajar kata Zoe di Yohanes 10 ayat 10 dan juga perisos yang mengatakan this is the God kind of life yang Tuhan kasih, hidup yang paling murni, penuh sukacita, yang penuh kelimpahan. Lalu sebuah kehidupan yang lebih daripada apa yang sepatutnya, what is necessary. Lalu sebuah kehidupan yang jauh lebih banyak, lebih dan lebih tinggi, more than above. Dan kehidupan yang gak biasa, dan kehidupan yang unik, yang spesial, yang khusus, tersendiri, ataupun tertentu. Nah, kita lihat beberapa ayatnya, karena semua harus dalam ayat, teman-teman. Ya, pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada bergembira dan menikmati hidup sepanjang umur kita. Sebaiknya kita semua makan dan minum serta menikmati hasil kerja kita. Lihat, makan dan minum itulah ciptaan Tuhan kan? Air, makan makanan itu ciptaan Tuhan. Tuhan mau kita menikmatinya. Termasuk juga menikmati hasil kerja kita. Kita lihat bahwa kenapa Tuhan menciptakan segala sesuatu dari hari 1 sampai hari ke-6. Baru kita ya di hari ke-6 ya setelah binatang, karena Tuhan ingin mempersiapkan semuanya. Ketika kita ada, Dia berikan itu untuk kita, tapi untuk kita bisa nikmati dan kelola. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, tetapi intinya banyak orang pengen lakuin buat Tuhan, tapi dia lupa, dia harus nikmati. Karena Tuhan pengen kita enjoy and give it back to God. Bukan kayak, I'm not enjoying this life, ya, I offer to you. Itu bukan pemberian yang menyenangkan, teman-teman. Ya. Lalu Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari baik harus menjaga mulutnya. Artinya Tuhan memang mengizinkan kita, Dia desain sebuah kehidupan yang memang benar-benar hidup untuk kita bisa nikmati dan hari-hari baik yang kita bisa nikmati. Ini dulu basicnya, penderitaan nanti belakangan. Ya, yang penting kita tahu dulu desainnya. Karena kalau kita tahu desain life yang Tuhan kasih, maka ketika kita harus menderita, ketika kita harus kehilangan, kita ngerti hatinya Tuhan. Nah, banyak orang menderita, banyak orang kayaknya mau kehilangan, tapi dia nggak ngerti desain life-nya ini. Dia nggak ngerti bahwa Tuhan mau yang terbaik buat kita. Akhirnya penderitaannya menderita betul-betul, nggak ada sukacita. Yang Tuhan pengen, kita walaupun menderita, kehilangan, diambil, kita tetap sukacita karena kita tahu Tuhan kita baik. Ya, Dia pengen desain sebuah kehidupan yang luar biasa. Ya, penderitaan it's just a process in life, ya, karena gak hanya berkat, tapi juga penderitaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, kita ingin bersekutu dengan penderitaan Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngerti life yang Tuhan maksud ini, kita stres, kita panik. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan pengen kita benar-benar hidup bisa menikmati, termasuk menikmati kita lagi kehilangan, menikmati kita lagi punya keterbatasan, karena kita tahu itu sebuah proses, kecil atau besarnya itu sebuah proses. Tapi the life itself kita bisa nikmati. Ya. Lalu Mazmur 118 dia bilang inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Lukas 12 ayat 32, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya. Yeremia 32, aku bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. So, Tuhan pengen yang terbaik buat kita, teman-teman. Ini basicnya. Penderitaan itu nanti, ya, karena penderitaan itu nggak ada di ketika zaman penciptaan. Memang Adam Tuhan perintahkan untuk mengelola, menikmati ciptaan, dikelola dan menikmati hubungan dengan Tuhan. This is the life yang Tuhan desain, ya. Tetapi ini dia, teman-teman. Waktu kita sudah sadar bahwa Tuhan pengen kita benar-benar fully alive, Tuhan pengen kita benar-benar bisa kita benar-benar bisa. Ya, kita bisa enjoy. Tetapi untuk kita bisa enjoy ini, tentu ada hal-hal yang kita perlu responi. Makanya
muncullah yang kedua setelah enjoy, kita butuh yang namanya kuasa. Ya, karena kita butuh kuasa Tuhan, yang adalah pemberian Tuhan juga, untuk kita bisa menikmati ciptaannya. Karena kalau kita nggak punya kuasa, maka nanti hal yang kita nikmatin berubah menjadi mengendalikan kita. Makanya we need the power of God to enjoy life, enjoy your marriage, enjoy pekerjaanmu, enjoy hobimu, enjoy main gamemu, enjoy waktu-waktumu. Perlu kuasa Tuhan, ya, yang datang dari Tuhan dan harus dikembalikan buat Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan seperti ini. Efesus 3 ayat 20. Dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak. Hendaklah Allah dimuliakan. Ya, jadi dengan kuasa dia pengen kita bisa menikmati sesuatu yang Allah bisa kerjakan jauh lebih banyak. Tapi goalnya untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Jadi nggak ada yang salah dengan kekayaan, harta benda. Yang jadi masalah kita nggak punya kuasanya. Gitu teman-teman. Makanya Pengkhotbah 6 ayat 2 ngomong gini. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lainlah yang menikmatinya. Itu adalah kesia-siaan. Nah, makanya teman-teman, God wants us to enjoy life, tapi harus dengan kuasa Tuhan. Gimana caranya? Ya, kita harus kasihi Tuhan. Makanya di sini kita ada pertobatan. Kemarin kita bahas hidup harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita harus segenap hati berjalan dengan Tuhan. Karena pada akhirnya teman-teman, mengasihi Tuhan itu adalah pusat kebahagiaan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, percayalah kuasa Tuhan akan mengikuti. Makanya Alkitab mengatakan di Roma 8:28 kan, dia bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, something that we can enjoy. Ya, tetapi nggak untuk semua orang, tapi hanya untuk orang yang mengasihi Tuhan dan diliputi oleh kuasa Tuhan. 2 Tawarik 16, mata Tuhan menjelajah ke seluruh ujung bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati. Mengasihi Tuhan akan melimpahkan kekuatan yang akan mendorong kita bisa menikmati hidup ciptaan. Tentu kalau kita punya kuasa Tuhan, kita nggak mungkin membuat ciptaannya menguasai kita, tapi kita yang menguasai ciptaan, mengelolanya untuk Tuhan. Karena pada akhirnya teman-teman, kunci kebahagiaan adalah mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan adalah hidup buat rencananya. Kita berbalik, bertobat. Itu details yang kemarin cukup banyak, tapi teman-teman saya rangkum gini. Mengasihi Tuhan, intinya itu. Ada kata bertobat, ada kata bersungguh hati, ada kata hidup buat kehendaknya Dia, hidup buat rancangannya Dia. Ya, itu yang namanya kita mengasihi Tuhan. Jadi ini teman-teman framing yang saya mau kita dapat. He wants us to enjoy life. Karena kalau pelayanan nggak enjoy ngapain? Kerja nggak enjoy ngapain? Ya, menikah nggak enjoy ngapain? Ya, Tuhan pengen enjoy dengan kuasa Tuhan. Caranya apa? Mengasihi Tuhan. Apa sih mengasihi Tuhan? John Piper bilang to treasure Him above all else. Jadi intinya bukan enjoy. Intinya adalah bukan sekedar kuasa, intinya mengasihi Tuhan. Saya suka sekali quote si J.I. Packer. Dia bilang, to be truly happy is to be truly human. Apa sih human? Menikmati hidup, makan, minum, bekerja, menangis, bersedih. Ya, itu proses kehidupan, to be truly human. So, for us to be truly happy, untuk kita benar-benar bahagia, kita harus benar-benar jadi manusia. Tapi untuk kita benar-benar jadi manusia, for us to be truly human is to be truly godly. Jadi sekali lagi, manusia, human. To be truly happy, we have to be truly human. Ya, kita bisa menikmati hidup, ciptaan, pekerjaan, keluarga. Tapi untuk to be truly human, kita harus truly godly. Hidup yang ilahi, teman-teman. Amin, teman-teman. Semoga ini bisa menggambar atau merangkum hal-hal yang mungkin missing dari banyaknya catatan, banyaknya tulisan. Mungkin teman-teman kemarin fokusnya terpecah antara ngelihat saya, ngelihat PPT, sama ngelihat modul. Ya, kita akan lakukan lebih baik lagi di minggu depan. Tapi semoga teman-teman bisa sadar ini. Tuhan pengen kita fully alive.
nikmatin hidup, but with the power of God. Ini dia. Ya, sampai ketemu minggu depan, kita akan bahas hal-hal yang jauh lebih menarik lagi. God bless you teman-teman.